Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zana Kelana. Kali ini saya mau mengajak kalian untuk mendaki Gunung Pangrango yang secara administratif terletak di antara 3 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Letak Gunung Pangrango persis bersebelahan dengan Gunung Gede yang berada di sebelah tenggara, dan kedua gunung ini masuk ke dalam satu kawasan taman nasional yang sama, yaitu kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Untuk jalur pendakiannya, saya memilih jalur pendakian via Cibodas, karena jalur Cibodas ini merupakan satu-satunya jalur pendakian resmi Gunung Gede Pangrango yang bisa mengarah langsung menuju ke Gunung Pangrango tanpa harus melewati Gunung Gede terlebih dahulu. Sementara, jika lewat jalur Gunung Putri atau Slabintana, kita harus melewati puncak Gunung Gede terlebih dahulu sebelum kita menuju ke puncak Gunung Pangrango. Buat kalian yang berniat untuk mengunjungi kedua gunung itu sekaligus atau istilahnya double summit, jalur Gunung Putri dan Slabintana akan sangat cocok dan bisa kalian pertimbangkan untuk kalian pilih. Dan berhubung target kami di pendakian kali ini hanya puncak Pangrango saja, jadi kami lebih memilih jalur via Cibodas agar kami bisa langsung menuju ke Pangrango tanpa harus menuju ke Gunung Gede terlebih dahulu. Jalur pendakian via Cibodas ini berada di Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Untuk proses registrasinya di sini sudah menerapkan sistem booking online yang bisa dilakukan di situs web resmi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Untuk harga simaksinya sendiri itu sebesar Rp34.000 per orang di akhir pekan atau hari libur dan Rp29.000 per orang di hari-hari biasa yang harus dibayarkan secara online. Sedangkan untuk biaya-biaya lain seperti biaya memasuki kawasan wisata Cibodas, biaya tempat istirahat di base camp, dan biaya parkir akan dibayarkan langsung di lokasi. Untuk biaya memasuki kawasan wisata Cibodas, para pendaki akan dikenakan biaya sebesar Rp12.000 per orang, Rp3.000 untuk kendaraan roda 2, dan Rp5.000 untuk kendaraan roda 4. Lalu, buat kalian yang ingin beristirahat terlebih dahulu di base camp, kalian juga akan dikenakan biaya sebesar Rp20.000 per orang. Sedangkan untuk parkir kendaraan, biayanya itu sebesar Rp20.000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp50.000 untuk kendaraan roda 4. Adapun buat kalian yang mungkin gak mau ribet daftar online, kalian bisa meminta bantuan kepada basecamp yang tersedia di sana dengan tarif Rp100.000 per orang. Harga itu sudah termasuk simaksi, surat sehat, tempat istirahat, dan biaya parkir kendaraan. Semuanya kembali lagi kepada kalian. Kalian akan memilih cara melakukan registrasi yang mana? Registrasi online secara mandiri atau registrasi offline dengan meminta bantuan kepada Basecamp? Tapi jika saya boleh menyarankan, saya lebih menyarankan kepada kalian agar melakukan registrasi online secara resmi dan mandiri saja daripada melakukan registrasi offline dengan meminta bantuan Basecamp. Karena yang saya tahu, Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ini hanya melegalkan para pendaki yang sudah melakukan registrasi online saja. Untuk link registrasi online-nya seperti biasa, saya sertakan di kolom deskripsi. Kaluhurnya. Pangrango ya. Pangrango. Kurang. Asedian horeal. Di dua tuh Pangrango. Oke teman-teman, jadi hari ini kita mau naik ke Gunung Pangrango ya, lewat jalur Cibodas. Kebetulan kita udah regis online duluan seminggu sebelum hari H pendakian. Jadi hari ini kita tinggal menuju ke pos registrasi buat registrasi ulang. Habis itu kita langsung blast naik. Rencana kita camp di kandang badak teman-teman. Mudah-mudahan bisa. Ya harus bisa, soalnya biar nggak terlalu jauh summitnya. Kayak gitu. Sekarang kita berangkat di jam 8 pagi dengan jumlah tim 14 orang kalau nggak salah. Yang cukup banyak untuk pendakian hari ini. Dan ngomong-ngomong untuk harga simaksinya itu di Rp35.000 per orang. Itu dibayarkan langsung ketika kita pas registrasi online sebelumnya gitu teman-teman. Jadi kita nggak bayar on the spot untuk simaksinya, berbeda dengan Gunung Ciremai ya. Kalau Gunung Ciremai kan bayar booking online sama bayar simaksi itu terpisah ya. Booking online di transfer via transfer, kalau simaksinya itu bayar on the spot. Kalau Ciremai, kalau di sini enggak, kita sekalian bayar simaksi itu pas registrasi online berbarengan. Jadi sekarang di sini kita nggak bakalan bayar apa-apa lagi kayak gitu. Oke, terus.
Sebelum memulai pendakian, terlebih dahulu kami menuju ke pos registrasi untuk melakukan check-in. Jarak dari area parkir untuk sampai ke pos registrasi ini kurang lebih sejauh 900 meter dengan estimasi waktu selama kurang lebih 15 menitan. Dan sesampainya di pos registrasi, kami pun langsung melakukan check-in dengan mengikuti semua prosedur yang ada, mulai dari scan barcode booking online, upload ulang kartu identitas anggota pendakian, hingga pengecekan barang bawaan. Dan untuk para pendaki yang tidak membawa surat keterangan sehat akan dilakukan cek medis terlebih dahulu dengan biaya sebesar Rp25.000 per orang. Beruntung, masing-masing dari kami sudah membawa surat keterangan sehat dari domisili masing-masing. Jadi kami tidak perlu melakukan cek medis di pos registrasi ini. Oke teman-teman, sekarang ini kita udah sampai di pos registrasi. Terus untuk fasilitasnya di sini lumayan cukup lengkap ya. Ada musola, terus ada kantin, ada toilet juga, jadi lumayan cukup lengkap untuk si fasilitasnya di area pos registrasi ini teman-teman, kayak gitu. Dan untuk estimasinya tadi dari base camp bawah, dari tempat kita parkir kendaraan sampai ke sini itu di 15 menitan, jaraknya 900 meter teman-teman. Untuk tidurnya landai sih, landai terus enak juga soalnya udah tertata rapi gitu. Oke, ikutin terus. Setelah menyelesaikan proses check-in di pos registrasi tadi, akhirnya kami pun langsung memulai pendakian. Pos pertama yang harus kami tuju adalah pos Tarengtong. Jalur yang harus kami lewati untuk menuju pos Tarengtong ini berupa jalanan berbatu padat yang cukup lebar dan cenderung masih landai. Adapun beberapa tanjakan yang kami temui hanya berupa tanjakan-tanjakan kecil yang tidak terlalu merepotkan. Sementara untuk kondisi vegetasinya didominasi oleh pepohonan besar dengan tingkat kerapatan yang cukup tinggi. Sehingga walaupun kami memulai pendakian di waktu matahari sedang terik, kondisinya tetap terasa adem dan juga teduh. Oke teman-teman, kita sampai di pos Tarengtong ya, ketinggian 1481 mdpl. Untuk estimasinya dari pos registrasi tadi sampai ke pos Tarengtong ini di 15 menitan, jaraknya 700 meter teman-teman. Oke, kalau gitu ikutin terus, yang lain udah lanjut. Di sini ada warung nih yang tuh, ada minuman, cemilan, tisu segala macam. Kalau misalkan kalian kekurangan apapun, kalian bisa beli. Gak usah khawatir kalau di jalur ini ya. Pokoknya banyak warung. Oke, ikutin terus. Di pos Tarengtong kami tidak istirahat sama sekali. Kami lebih memilih untuk terus berjalan guna sampai di pos selanjutnya, yaitu pos Telaga Biru. Jalur yang harus kami lewati untuk menuju pos Telaga Biru ini tidak banyak perubahan. Semuanya masih tampak sama seperti jalur dari pos registrasi menuju pos Tarengtong tadi. Oke teman-teman, kita sampai pos Telaga Biru. Kenapa disebut pos Telaga Biru? Karena di sini ada sebuah telaga, airnya warna biru teman-teman di belakang. Untuk estimasinya dari pos sebelumnya, tadi pos apa ya lupa lagi. Itu di sampai Telaga Biru ini itu di 30 menitan, jaraknya 1 km teman-teman. Dari pos sebelumnya tadi ya, pos lupa lagi tadi pos apa. Sampai sini sampai Telaga Biru. Telaganya cantik teman-teman. Airnya warna biru, makanya dinamain Telaga Biru. Di sini juga ada shelter buat istirahat di sebelah sana. Enak, ramai juga. Soalnya di sini bukan cuma pendaki yang di sini, ada juga para wisatawan yang berkunjung ke Telaga Biru ini. Jadi ramai. Oke, ikutin terus. Setelah sejenak beristirahat sembari sedikit mengabadikan momen di pos Telaga Biru, kami pun kembali bergegas untuk menuju ke pos selanjutnya, yaitu pos Panyangcangan. Di awal-awal jalur yang harus kami lewati masih terlihat sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu berupa jalur berbatu yang lebar dan cenderung masih landai. Hingga beberapa menit berselang kami menemukan sebuah jembatan yang cukup lebar dan juga panjang. Jembatan ini dibangun di atas rawa yang bernama Rawa Gayonggong. Kondisi vegetasi di sepanjang area jembatan Rawa Gayonggong ini cenderung lebih terbuka, sehingga gagahnya Gunung Pangrango pun dapat kita saksikan di area ini.
teman-teman, sekarang kita udah sampai di jembatan. Dan jembatan ini berada di area Rawa Gayonggong. Jadi di bawah sini itu ada sebuah rawa namanya Rawa Gayonggong. Jaraknya dari Telaga Biru sampai ke Rawa Gayonggong ini di 400 meteran, estimasinya di 5 menit perjalanan kurang lebih teman-teman. Jembatannya lumayan panjang, tapi kalian harus hati-hati karena di jembatan ini banyak yang bolong-bolong teman-teman. Takutnya kalian terperosok kalau misalkan nggak hati-hati. Oke, kalau gitu kita terus. Nah teman-teman, sekarang kita udah sampai di persimpangan jalur namanya Pos Penyangcangan ya. Pos Penyangcangan ini merupakan sebuah persimpangan antara jalur ke air terjun Ciberem tuh, tunjuknya sekitar 300 meteran lagi ke sana. Sementara kita yang mau ke Pangrango atau mau ke Gede itu lurus ke sana. Nah, jadi berhubung kita mau ke Pangrango atau ke Gede, jadi ke sana lurus. Kalau misalkan kalian pengen ke air terjun, ke kanan. Nah, letak persimpangannya di Pos Penyangcangan tuh. Estimasinya dari pos Telaga Biru sampai ke Penyangcangan ini di 15 menitan teman-teman, kurang lebih begitu. Oke, ikutin terus. Di pos Penyangcangan kami tidak istirahat sama sekali. Kami memutuskan untuk terus berjalan menuju ke pos selanjutnya, yaitu pos Rawa Denok 1. Kondisi jalur untuk menuju pos Rawa Denok 1 ini mulai ada sedikit perubahan, di mana di sini kami mulai menemui beberapa tanjakan yang kontur pijakannya mulai terasa terjal, namun kemiringannya belum terlalu vertikal dan belum terlalu merepotkan juga. Selain itu, di sini juga kami masih bisa menemukan beberapa bonus berupa jalur-jalur yang landai. Ya teman-teman, kita sampai di pos Rawa Denok 1. Di sini ada shelter tuh. Estimasi dari pos Penyangcangan sampai ke Rawa Denok 1 ini di 40 menitan teman-teman. Jaraknya 1,8 km. Jalurnya sih santai dari tadi, dari awal kita berangkat dari pos Regis. Emang kita gak nemu jalur yang menyiksa ya. Santuy banget jalurnya. Dan untuk pos selanjutnya itu ada di Rawa Denok 2. Habis Rawa Denok 2 itu ada Batu Kukus 1, Batu Kukus 2, Batu Kukus 3, baru ke air panas teman-teman. Dan untuk pos-pos kayak Rawa Denok 2, Batu Kukus 1, 2, 3 kayaknya bakalan saya skip ya untuk estimasinya. Bakalan saya hitung lagi nanti di air panas aja, soalnya ini kebanyakan posnya, terus jaraknya juga saling berdekatan. Jadi nanti estimasinya dari Rawa Denok 1 ini sampai ke air panas aja gitu. Untuk pos-pos yang di tengahnya itu kita skip aja, soalnya berdekatan sama terlalu banyak kayak gitu teman-teman. Oke, kalau gitu ikutin terus ya sampai bertemu di air panas. Dari pos Rawa Denok 1 kami langsung kembali berjalan untuk menuju ke pos air panas. Untuk menuju ke pos air panas ini kami harus melewati 4 pos dengan jarak tempuh yang saling berdekatan. Di antaranya adalah pos Rawa Denok 2, Batu Kukus 1, Batu Kukus 2, dan Batu Kukus 3. Oleh karena itu, agar tidak nanggung untuk estimasi waktu kali ini, saya akan menghitungnya mulai dari pos Rawa Denok 1 sampai ke pos air panas saja. Jalur yang harus kami lewati mulai dari pos Rawa Denok 1 ini mulai banyak perubahan, di mana kali ini jalurnya lebih banyak menanjaknya dibandingkan dengan jalur landainya. Selain itu, kondisi jalurnya juga sudah mulai menyempit dan tingkat keterjalannya pun sudah mulai bertambah. Sementara untuk bonus-bonus berupa jalur landainya masih bisa kami temui, akan tetapi tidak sebanyak seperti di jalur-jalur sebelumnya. Oke teman-teman, kita tadi udah melewati pos Rawa Denok 2. Untuk estimasi kita skip aja.
Sekarang kita lanjut aja menuju ke Batu Kuku 1. Estimasi ya nanti aja lah di air panas ya, soalnya nanggung. Posnya dekat teman-teman. Ini aja tadi dekat banget 400 meteran ke Rawadenok 2. Terus oke teman-teman, sampai ke shelter Batu Kuku 1 ya. Tuh. Ini. Kita skip, langsung lanjut ke Batu Kukus 2. Batu Kukus 3 baru di air panas kita kasih estimasi waktu ya. Sambil kita istirahat sholat makan di sana. Soalnya ini udah jam 1 siang, udah masuk waktu zuhur katanya. Tapi ya nanggung, nanti aja di pos itu mata air panas. Kita isoma di sana, istirahat sholat sambil makan siang. Kita skip aja Batu Kukus, pos Batu Kukus 1, 2, 3 nya. Jaraknya berdekatan teman-teman. Oke, terus oke teman-teman, kita baru aja ngelewatin pos shelter Batu Kukus 2. Sekarang kita skip shelter Batu Kukus 2 nya, kita langsung lanjut ke shelter Batu Kukus 3. Oke, target kita istirahat di air panas, soalnya kayaknya yang lain ARK dan kawan-kawan kayaknya nunggunya di sana di pos air panas teman-teman. Terus mantap, juara. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di pos mata air panas ya. Untuk estimasinya kita ambil dari Rawadenok 1 sampai ke air panas ini di 1 jam setengah, jaraknya 5,3 km teman-teman. Untuk Rawadenok 2 terus Batu Kukus 1, 2, 3 itu kita skip, soalnya jaraknya pada berdempetan, pada dekat-dekatan gitu teman-teman, nggak terlalu jauh, jadi nanggung gitu saya nge-reviewnya. Makanya dari Rawadenok 1 kita blast aja langsung ke air panas ini kayak gitu. Dari sini kita lanjut, berarti pos selanjutnya itu Kandang Batu teman-teman, kalau nggak salah. Apalagi soalnya udah lama gak lewat jalur ini. Oke, kalau gitu terus
Mudah-mudahan air kan nunggu di air panas di atas. Katanya sih tadi pengen mandi dulu, nggak tahu. Mantap. Harus hati-hati teman-teman, licin soalnya. Nih. Coba, harodang anjir tekuat. Inahin kan orang hati. Licin teman-teman, hati-hati. Ke bawah itu langsung jurang ngomong-ngomong. Adakah ARK? ARK ada ARK? Ada pergi. Mau mungkin mulai di sana. Dulu Kak. Alhamdulillah teman-teman, kita sampai di shelter air panas. Ini kalau yang tadi kan posnya tuh, ini shelternya. Nah kita yang mau istirahat, sholat, makan di sana. ARK sama yang lain nunggu di sana, di atas. Di shelter air panas 2. Mantap. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut dari pos air panas 2 untuk menuju ke pos selanjutnya teman-teman. Ini kalau nggak salah pos selanjutnya itu Kandang Batu, kalau nggak salah ya. Kita istirahat cukup lama di pos air panas 2 tadi. Kita sempatkan buat istirahat, sholat, sama makan. Sekarang udah jam 4. Kita baru lanjut lagi untuk menuju ke pos selanjutnya. Oke, terus. Setelah istirahat panjang di shelter air panas, kami pun kembali melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos selanjutnya, yaitu pos Kandang Batu, yang juga merupakan sebuah area camp dengan area yang lumayan luas dan cukup nyaman. Jalur yang harus kami lewati untuk sampai di pos Kandang Batu ini berupa jalanan landai dengan jarak yang tidak terlalu panjang. Waktu yang kami butuhkan untuk sampai di pos Kandang Batu ini hanya sekitar 10 menitan saja. Ya teman-teman, sampai Kandang Batu ya. Ini ada area camp di Kandang Batu. Jadi opsional kalau misalkan kandang badak penuh, bisa di Kandang Batu di sini. Tuh, jaraknya nggak terlalu jauh dari mata air panas yang kedua tadi, hanya sekitar 10 menitan.
Di kandang batu ini kami tidak istirahat sama sekali. Kami memutuskan untuk terus berjalan guna sampai di pos selanjutnya, yaitu pos Pancaweleh. Di awal-awal jalur yang harus kami lewati berupa jalur yang landai. Hingga akhirnya di ujung jalur landai ini kami kembali dihadapkan dengan jalur menanjak yang tingkat keterjalan serta kemiringannya lebih tinggi dari tanjakan-tanjakan yang kami temui sebelumnya. Oke teman-teman, kita udah melewati pos Pancawuluh ya. Sekarang kita tinggal menuju ke pos Kandang Badak buat mendirikan tenda di sana. Untuk estimasinya dari pos air panas 2 tadi sampai ke sini itu di 27 menitan, jaraknya 1 kilo. Berarti kalau misalkan dari Kandang Batu sekitar 20 menitan lah. Estimasinya sampai ke Pancawuluh ini. Kalau dari Pancawuluh ini sampai ke Kandang Badak itu sekitar 600-an meter lagi. 600 meteran lagi. Tapi untuk estimasi waktunya saya belum tahu berapa lama kita bakal membutuhkan waktu untuk sampai ke Kandang Badak dari Pancawuluh ini. Ya gitu, kita terus teman-teman. Mantap. Dari pos Pancaweleh kami kembali melanjutkan perjalanan menuju ke pos terakhir sekaligus area camp terakhir di jalur pendakian ini, yaitu pos Kandang Badak. Pos Kandang Badak merupakan tempat camp favoritnya para pendaki yang lewat jalur Cibodas ini, karena selain memiliki area yang luas dan fasilitas yang lengkap, titik pertemuan antara jalur Gunung Gede dan jalur Gunung Pangrango juga terletak di pos Kandang Badak ini. Jadi menurut saya pos ini adalah pos yang paling strategis untuk kami jadikan sebagai tempat bermalam. Apalagi esok hari tim kami akan terpecah menjadi 2 kelompok. 6 orang akan menuju Gunung Gede dan sisanya termasuk saya akan menuju ke Gunung Pangrango. Jalur yang harus kami lewati untuk menuju Kandang Badak ini masih menanjak terjal dengan pijakannya yang berupa bebatuan lepas. Hingga beberapa saat kemudian jalurnya mulai berubah landai yang menandakan pos Kandang Badak sudah mulai dekat. Teman-teman, udah sampai di Kandang Badak. Tuh, itu banyak tenda di belakang, itu area Kandang Badak. Di sini fasilitasnya lengkap teman-teman. Ada toilet, ada musola, warung juga banyak. Untuk estimasinya dari pos yang sebelumnya itu pos apa sih, lupa lagi tadi. Sampai ke sini itu di 40 menitan, jaraknya 1 kilo pas. Pos apa sih tadi? Lupa lagi, pokoknya itulah. Nanti saya tulis di bawah aja. Sekarang kita mau nyari air kak yang udah nyampe duluan tadi. Kayaknya dia udah nyarter tempat untuk kita. Makanya kita mau nyari dia sekarang. Oke, terus. Oke teman-teman, ini di jam 11 malam teman-teman. Kita masih belum tidur soalnya tadi kita didatengin beberapa kali, kita didatengin babi hutan. Ada 2 ekor, gede-gede teman-teman. Tapi beruntung nggak seagresif babi di Cikuray sama di Papandayan.
Di sini disorakin dikit aja mereka udah lari. Tapi beberapa jam kemudian mereka balik lagi teman-teman. Tadi juga baru ada dari sini. Nanti deh kalau misalkan ada lagi saya coba shoot, mudah-mudahan dapat. Tadi sih dari kejauhan kita udah sorakin, udah kabur duluan, nggak keburu di shoot teman-teman. Gitu, jadi ya kalau misalkan kalian pengen kesini ya perlu diperhatikan juga ya untuk situasi seperti ini. Jadi selain mengantisipasi dengan cara menggantung makanan yang berbau yang mungkin bisa mengundang babi hutan datang, kalian juga bisa mengantisipasinya dengan cara mendirikan tenda di sebelah bawah ya, yang dekat-dekat warung, dekat WC, itu lebih aman sebenarnya. Kalau kita ini emang agak kejauhan, kita berada di atas agak jauh dari area warung sama toilet di kandang badak ini, soalnya di bawah itu udah penuh teman-teman. Kita kepaksa sebenarnya bikin tenda di sini. Sebenarnya takut juga sama babi hutan, cuman ya gimana lagi, di bawah udah penuh. Ya mungkin itu ya solusinya, mungkin di bawah aja sih, mendingan di dekat-dekat warung kayak gitu. Kalaupun ada babi hutan kan ada si penjaga warung itu yang bisa bantu buat ngusirin si babi hutannya. Kalian bisa lebih nyaman gitu tidur di dalam tenda, nggak kepikiran sama babi hutan. Kalau kayak kita mah gini jauh kemana-mana teman-teman, ke warung jauh, kemana-mana jauh, terus nggak ada tetangga yang lain juga, cuma rombongan kita di sini di atas. Jadi ya mau tidak mau kita harus begadang jaga daripada tenda kita hancur nanti kan, gagal summit nantinya resikonya. Kita juga udah gantungin makanan, cuman ya masih tetap takut tenda kita diserang teman-teman, kayak gitu. Oke. Aduh, bawa kamera. Dia ada nyokot gila eta kamera gitu jadi sibuk. Oke teman-teman, jadi sekarang kita mau mulai summit menuju ke puncak Gunung Pangrango. Dan ini kita udah sampai di persimpangannya antara menuju ke puncak Pangrango sama menuju ke puncak Gunung Gede. Nah, ini teman-teman, simpang Pangrango. Kalau misalkan kalian summitnya pengen ke Gunung Gede itu ke sana teman-teman. Sementara kita mau ke Pangrango itu ke sebelah sana. Oh ini jalan kayaknya kan? Jalan yuk. Oh jalan. Oh jalan ke Pangrango. Pangrango. Jadi lawan dari ke dia. Udah ikutin terus. Di awal-awal jalur yang harus kami lewati dari kandang badak untuk menuju ke puncak Pangrango ini berupa jalan setapak landai dengan pepohonan tumbang sebagai rintangannya. Beberapa kali kami harus naik serta merunduk untuk bisa melewati pepohonan tumbang itu. Hingga beberapa menit berselang, secara perlahan jalurnya mulai berubah. Kali ini jalur landai yang dari awal kami lewati sedikit demi sedikit mulai menanjak. Dan semakin kami berjalan ke atas, tingkat kemiringan serta keterjalan dari tanjakannya semakin bertambah. Selain itu, kini rintangan-rintangan yang harus kami hadapi pun semakin banyak. Mulai dari pepohonan tumbang, lorong-lorong sempit, hingga tanjakan vertikal yang lebih pantas disebut tebing kerap kali kami temui di jalur menuju puncak ini. Dan jalur seperti ini akan terus kami lewati hingga kami sampai di puncak Pangrango nanti.
teman-teman, alhamdulillah sampai di ujung tanjakan dan kita udah menemukan jalur yang landai. Dari sini kita tinggal belok kanan untuk menuju ke puncak Pangrango. Kita tinggal nyusurin jalan ini aja sih. Ini full landai sampai nanti kita nemu Tugu, puncak Gunung Pangrango. Oke, terus. Coba. Jadi Coba kau bayangkan di tahun rasanya 1974 udah dipercaya di gunung 15 menit 20 menit saja Dia 15 jalanan yang penting Yunghun. Alhamdulillah. Nih sampah humpul. Alhamdulillah. Hirobir. Ayo kali itu langsung. tahu nak berarti dua terakhir teh. Oke teman-teman, sampai puncak Pangrango. Anjay, atas sampah. 3019 mdpl. TPA. Untuk estimasinya dari kandang badak tadi di 2,5 jam, jaraknya 3 kilo. Itu nggak kita hitung sama istirahat ya. Oke. Terus sekarang kita mau menuju ke Lembah Mandalawangi. Arahnya ke sana. Sekitar 10 menitan lagi dari sini. Menurun jalurnya. Oke. Kita dapat endorse dari Bintang. Endorse lebih menyegarkan di atas Gunung Pangrango. Bintang 00. Non alkohol. Sampahnya ngeri di puncak Pangrango. Sampah. Udah kayak TPS. Nih di puncak Pangrango nih. Oke teman-teman, alhamdulillah sampai di Lembah Mandalawangi. Di Lembah Mandalawangi ini semacam lapangan luas teman-teman, yang ditumbuhi banyak pohon edelweiss kayak gini. Tuh, apalagi sekarang edelweissnya lagi pada mekar. Mantap. Nah, untuk estimasinya dari puncak Pangrango sampai ke Lembah Mandalawangi ini itu di 4 menitan teman-teman, jaraknya 100 meter. Jalurnya full menurun, jadi nggak terlalu melelahkan. Oke kalau gitu, ikutin terus teman-teman. Kita mau isoma kayaknya di sini, sholat makan, soalnya bentar lagi juga masuk waktu zuhur. Udah 11:30 ini. Aduh, wisnya cakep, cok. Mantap. Awannya juga lagi keren. Awan. Biasa. Biasa sih, keren. Sekarang yang sari kacang hijau susu ultra. Anjay. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya untuk pendakian kita kali ini menuju ke Gunung Pangrango via jalur Cibodas ya. Ini sekarang saya sedang berada di Lembah Mandalawangi. Keren banget teman-teman, ini si bunga edelweissnya lagi mekar, lagi keren-kerennya teman-teman. Aromanya juga kecium banget. Tuh, wangi banget. Dan mungkin untuk pendakian kali ini
akan saya tutup di sini. Seperti biasa, saya ucapkan terima kasih untuk semua orang yang terlibat dalam pendakian kali ini, untuk ARK, Parian, Teh Yani, sama kawan-kawan yang lain. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan buat kalian yang baru bergabung, apabila kalian suka dengan konten-konten seperti ini, silahkan diklik dulu aja tombol subscribe-nya, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini nantinya. Dan akhir kata dari saya seperti biasa, jangan pernah menyerah ketika kau lelah, jangan pernah mengeluh seterjal apapun jalanannya kau tempuh, karena sesungguhnya di balik semua perjuanganmu yang keras ada keindahan yang sudah menunggumu di atas. Salam sejahtera, salam rimba, Zana Kelana.